masuk pintu bukan persoalan ayahmu, tapi ransel hutang pengasuhan yang dia bawa setiap hari, bahkan sampai ke tempat tidur mama. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, ayah yang efektif itu adalah ayah yang setiap hari meriksa ransel ini yang tadi saya sebut ya, menunda-nunda, suka memvonis, penakut, ya biasa ya, lampu mati atau ada kecoak atau apa gitu, itu yang atraktif itu malah ayahnya gitu ya. Nah, itu yang satu, nanti kita ngelihat ya. Kemudian adalah ayah efektif itu basic laginya adalah ayah yang mencintai pasangannya. Sangat susah ayah mencintai anaknya kalau dia nggak mencintai pasangannya. Setuju nggak, ayah dan bunda? Ibunda setuju nggak kira-kira? Nggak setuju juga. Bapak setuju nggak? Bapak bisa nggak mencintai pol-polan anak ayah, anak bapak sebelum bapak mencintai pasangan? Ya gimana ya Pak Iron ya? Agak berat jawabnya. Ini bukan berat ayah, emang patokannya gitu ayah. Ayah kan pengen nih anak ayah soleh dan soleha. Tapi ayah harus mencintai seseorang yang anak ayah di tangan beliau ini selama lebih 9 bulan plus 8 tahun ayah. Yang saya sebut dengan usia motherly itu ayah, 0 sampai 8 tahun. Karena anak-anak kita di usia 0 sampai 8 tahun itu yang ke depan yang dibutuhkan anak-anak kita tuh lebih bukan ayahnya tapi lebih kepada ibu. Itulah sebabnya tadi saya sebut kalau ada pasangan suami istri punya bayi, salah satu keputusan yang sangat luar biasa dan sangat nyunah itu menurut saya adalah istrinya berhenti kerja. Gitu ya. Kalau mau komit untuk kembali melahirkan anak-anak yang luar biasa. Sudah ayah ketahui dan bunda ketahui ya bagaimana kemampuan yang Allah berikan kepada anak kita untuk menyimpan kata-kata selama anak berumur 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun. 5.000 6.000 ayah kata-kata yang bisa dia simpan per hari. Dan berapa lama dia bisa simpan itu? Hampir 10 tahun. Jadi kebayang ya ayah, kalau ayah punya anak 0 sampai 5 tahun 6 tahun, kalau ayah mau memastikan dia menjadi muhafiz, menjadi orang yang penghafal Al-Quran di umur 11-12 tahun, itu gampang ayah, dalam tanda petik gampang. Gimana caranya? Khatamkan berkali-kali di umur terbaik yang Allah berikan itu. Baik. Nah 3 ini. Nah dari 3 inilah muncul yakinkan apakah ayah bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak kita ini. Kalau ayah berkomitmen, ya. Yang kedua, kalau ayah memang mengatakan komitmen, mengatakan bahwa dia adalah anak saya, apakah ayah terikat dan terlibat enggak dengan anak-anak kita? Terikat dan terlibat itu maksudnya apa ya? Terikat secara batin, terlibat secara fisik. Jadi kalau ada, ini kita udah ambil contohnya ya, contohnya beliau nih ya. Nah, itu terikat dan terlibat, gitu ya. Anak-anak membutuhkan pelukan, gitu ya. Bisa saja kan beliau bilang sama istrinya, Dek, aku lagi dengar Pak Iron Dek, gitu ya. Bisa ya. Tapi beliau ingin membuktikan bahwa ayahnya, dia mengaku bahwa ini anak saya. Nah salah satu hasilnya itu kalau dia ngaku itu adalah anak saya adalah dia harus terikat dan terlibat. Ada ayah, gitu ya. Saya nggak ada bukan ayah yang di sini. Anak 3, gitu ya. Yang satu masih kecil, gendong sama istrinya. Yang satu masih kelas 2 SD, pulang kerja. Yang kelas 2 SD ini yang saya sudah contohkan beberapa kali nih ya, ingusnya kemana-mana nih ya. Dia deket ke ayahnya. Nah, ini yang membuktikan terikat dan terlibatnya ya. Ya, gitu ya. Ayahnya kalau dia hanya terikat saja, ayah nggak terlibat, dia nggak berkomitmen bahwa dia adalah anak saya. Kira-kira apa yang dilakukan ayahnya? Ya bisa dipanggil Mbak misalnya, Mbak, Mbak, gitu lah ya. Padahal ini adalah takdir dari Allah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia terikat dan terlibat, apa yang dilakukan? Meskipun dalam keadaan capeknya yang luar biasa, tapi dia tahu betul, si ayah tahu betul bahwa ini moment of fathering. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ingus naik turun, itu ada moment of fathering. Moment of fathering itu adalah anak kita men-scanning apa yang diucapkan oleh ayahnya, menyimpan apa yang diperlihatkan oleh ayahnya, menyimpan apa yang disampaikan oleh lisan ayah.
Coba kalau ayahnya bilang, mbak, gitu ya. Tapi kalau ayah yang nanganin kira-kira gimana ya? Ayahnya capek apapun, dia ambil anaknya, kemudian tangannya gini, ke hidung anaknya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah yang ngasih sakit, nanti kamu Allah yang akan nyembuhkan. Ini kira-kira berapa senti nih ayah, anaknya ke ayahnya? Ini kira-kira disimpan nggak anak kita, tangan ini, elusan ini? Disimpan nggak? Disimpan. Yang semua persoalannya ayah yang mudah Allah SWT, komitmennya para ayah lebih banyak lebih kepada persoalan fisik, sehingga anak-anak nggak muncul secara kematangan psikologisnya, nggak muncul. Kenapa? Karena ayah komitmennya hanya pertumbuhan saja gitu loh ayah. Komitmennya hanya persoalan badan. Komitmennya hanya terlihat dari pertanyaan-pertanyaan ayah kepada anaknya, gitu ya. Berangkat sekolah atau pulang dari sekolah, pulang kerja, anaknya bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana mas? Tadi bekal cukup? Gimana PR gimana? Kita nggak berkomitmen terlibat dengan persoalan ini anak kita gitu ayah. Padahal di umur-umur itu yang tadi saya sebutkan itu ayah, apapun yang diucapkan ayahnya, apapun yang diucapkan ibunya, kalau itu kalimat yang baik, kalau itu menstimulus sesuatu yang untuk perkembangan, penghebatan perkembangan dia akan disimpan oleh anak kita. Misalnya ayahnya pulang kerja, capek, dia ngelihat capek. Anak kita fitrahnya luar biasa ya. Ayahnya duduk di sofa gitu, ayahnya tarik nafas, dia bilang, ayah capek ya, ayah capek ya nyari duit. Nah kira-kira jawaban ayah yang terlibat dan terlikat apa ini ayah? Kalau ayah cuma terikat, jawabannya apa kira-kira ya? Yang udah gitu. Enggak usah jawaban yang ideal, enggak usah ya. Ya udah. Kalau saya jawabnya apa ya? Ya iyalah, nama orang kerja, kamu ntar ngerasain susah, nyari duit begini mau susah gitu ya. Ini yang terikatnya, ini orang ayah yang tidak punya komitmen gitu ya. Gitu. Nah kira-kira jawabnya bagusnya gimana tuh ayah? Kalau ayah yang terikat dan terlibat, ini bukan benar salah ya, ini nggak pengaruhi persoalan ibadah kita ini. Apa ya? Kira-kira jawabannya gimana ya? Nanti ada ini lagi, ada tambahan yang lain. Kira-kira jawabannya gimana ya? Ada hadiah nggak Ustaz? Nggak ada ya? Nggak ada. Susah ya. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Ini ayah yang terikat dan terlibat. Kalau terikat itu lebih ke persoalan fisik ayah ya, terlibat itu lebih kepada persoalan perkembangan. Kan ada dua ya, amanah Allah kepada ayah terhadap anak itu kan dua ya. Satu amanah tubuh, namanya pertumbuhan. Amanah tubuh dan pertumbuhan ini apa yang ayah harus jaga? Ayah carilah uang yang halal dan baik. Jangan pernah membawa uang yang gak jelas pulang ke rumah, karena itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak-anak kita dan akhlak anak-anak kita. Yang kedua, amanah Allah kepada ayah tetap anak ini apa? Tubuh. Yang kedua non tubuh ayah ya, yang kita sebutnya adalah perkembangan. Sebenarnya ayah dalam pengasuhan itu, kalau pertumbuhan ini Allah udah jamin ya, Allah udah jamin ini ya. Gigi anak tumbuh, kalau seumurnya bertambah dia akan tumbuh juga ya gitu. Ada nggak kira ayah melihat anak udah tambah umurnya giginya manatu doang? Ada nggak ya melihat? Kecuali dari kehendak Allah ya. Yang biasa ada nggak ya? Emang tumbuhnya begitu ayah, pertumbuhan. Tapi perkembangan ada nggak ayah yang melihat anak yang sudah umur kelas 6 SD tapi tingkah lakunya seperti, perkembangannya seperti anak TK? Ada nggak yang lihat? Ada. Ada nggak ayah yang ngelihat sudah beristri, punya anak, udah umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, tapi perkembangannya seperti anak SMP? Pernah ada yang lihat? Pernah? Enggak pernah Pak Irwan. Itu saya sebenarnya. Gitu misalnya kita ya. Itu tadi ya, itu soal perkembangan. Baik. Nah, sebelum saya lupa, gimana kalimatnya ya? Kalau anak bilang gitu. Ini soal terikat dan terlibat. Soal yang kita bahas yang pertama, komitmen. Itu anak saya, ini anak saya, depan anak saya. Anak saya tuh lagi ngapain? Saya pulang kerja terus dia bilang gini, ayah capek ya, ayah capek ya.
Nah kira-kira apa yang mau kita ini ya? Karena dia anak saya. Karena komitmen kita harus memberikan fisiknya dan harus memberikan menstimulan perkembangan non fisiknya, gitu ya. Nah, kira-kira apa kata-katanya, kalimatnya ya? Silakan Pak. Iya iya iya. Ya, jawabannya memang sesuai dengan profesi, kelihatan ya. Iya iya iya. Ada yang auditor memang harus timbal balik, gitu ya. Gitu ya. Ya gitu. Salah satunya contohnya gitu ya. Ya, contohnya. Sebenarnya anak nanya soal ayah capek itu sebenarnya apa yang mau dia dapatkan ayah sebenarnya? Di samping yang tadi itu apa yang dia pengenkan tuh apa ya? Anak usia TK nih tadi, TK atau kelas 2 SD ke bawah. Yang diinginkan tuh apa ya? Ada dua. Satu, yang diinginkan itu adalah ayah menambah kosakatanya. Kosakata yang baru buat dia. Gitu ya. Misalnya begini, ayah capek ya gitu. Nah, yang diinginkan anak itu apa? Allahu Akbar nak, tadi macet tuh apa itu yang diinginkan ayah? Itu kosakata baru yang dia inginkan karena umur itu emang dia butuhkan kosakata baru sehingga apa? Nanti kalau dia nanti menjadi seorang ayah, kalau anaknya nanya itu sudah ada perbendaharaan di sini gitu loh ya, gitu. Nyambung ya kira-kira ya, gitu. Kalau jawabnya tadi ayah capek ya, ayah capek banget ya, qadarullah nak, gitu. Memang begini laki-laki. Gitu ya. Kira-kira ada nggak ya? Ada nggak tambahan buat anak kita? Nggak ada. Itulah sebabnya ayah jangan sampai tidak menjawab. Karena bukan ini bukan pertanyaan beneran salah ya, tapi ada hal yang dibutuhkan anak kita namanya kosakata, yang namanya kosa emosi. Dia butuh di umur 8 tahun itu perbendaharaan emosi yang banyak nak, yang banyak gitu. Nanti seperti gini ayah, nonton TV. Nanti anak tanya, itu orangnya sedih ya. Ini ayah, untuk apa itu ayah? Kenapa dia curiosity semacam itu? Kenapa dia kepo begitu? Karena memang dia butuh ayah yang nerangin ke dia. Orang sedih itu begini nak, karena dia kehilangan ibunya. Buat apa itu? Buat perbendaharaan, gitu. Perbendaharaan dia nanti dia gunakan ketika dia besar. Nah, makasih ayah, sudah ayah yang terikat dan terlibat. Baik, kita masuk ke, kita sampai jam berapa? Jam 10. Ini contoh saja ya, contoh komitmen ya, contoh komitmen. Karena komitmen itu muncul dari dalam diri ya. Ini contoh aja ya, ayah bisa menambahkan komitmen yang ayah bikin sendiri aja di rumah. Kalau ini saya ngambilkan, saya adalah ayah, saya akan tetap jadi ayah. Gitu komitmen ayah. Saya adalah dan akan tetap menjadi ayah. Mau di setiap tahap perkembangan anak-anak apapun. Ketika anak sudah mulai umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, apakah ayah akan menjadi teman? Komitmennya harus tetap menjadi ayah. Karena ayah bisa menjadi teman, tapi kalau ayah sudah menjadi teman, nanti susah untuk menjadi ayah. Gitu ya. Karena di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, anak-anak kita membutuhkan konsekuensi, membutuhkan kejelasan hukum. Baik ayah. Ini contoh-contoh komitmen aja ya. Saya di sini untuk istri dan anak-anak. Komitmen ini sering nggak ayah ucapkan, sering nggak ayah yakinin, ayah lakukan. Saya penuhi kebutuhan keluarga, baru kebutuhan pribadi. Pernah saya melihat ya, ada sahabat, ada teman, kita makan sebuah restoran. Kemudian teman ini kita bilang, pesan mas? Enggak Pak Irwan. Terus enggak makan, puasa? Enggak. Buktinya dia minum air putih gitu ya. Sampai selesai kita makan enggak makan. Terus bilang, Pak Irwan boleh enggak saya bungkus aja? Ini di dalam kantor 16 misalnya gitu ya. Anak-anak nyaman banget. Ibu gurunya kalau komunikasi dengan anaknya senang banget. Pak gurunya kalau bercerita kepada anaknya sangat senang banget gitu ya. Harusnya pihak sekolah kalau di umur itu harusnya